Bentar saya izin. Oke, saya lanjut lagi. Agak panas ternyata pintu saya terbuka. Uh, ada lagi yang bisa sebutkan bentuk-bentuk etiket. Kayaknya baru baru sibuk buka modulnya lagi. Bentuk-bentuk etiket itu ada tata cara berpakaian, tata cara bicara, berdiri, duduk, berjalan, berkenalan, bersalaman, table manner. Ya, bentuk-bentuk dari etiket. Ini kayaknya perlu direview lagi modulnya. Ya. Kenapa saya bilang perlu direview lagi? Kalian kelihatannya belum siap untuk pembelajaran di Kolabjar atau tatap muka secara sinkronus seperti ini di Zoom meeting. Ini masih agenda 1. Kalian masih menghadapi agenda 2 dan 3 ke depan. Di agenda 2 ada 5 mata pelatihan, ya, yang disingkat dengan kata aneka. Di agenda 3, peran kedudukan, ada 3 mata pelatihan. Dan agenda 4, kalian nanti akan melaksanakan pembimbingan dan coaching. Nah, kalau kalian seperti ini, ya, kalian mana bisa mendapatkan nilai yang bagus nantinya ke depan. Kemarin ada yang masih ingat waktu kita sosialisasi MOC, saya sampaikan, pada saat kalian bertemu dengan narasumber, video suara, pengampu materi, mereka tidak banyak menjelaskan. Lebih banyak penguatan, pertanyaan, penugasan kelompok maupun individu. Karena kalian sudah dianggap paham dan belajar secara mandiri di MOC. Nah, sekarang kolabjarnya lagi bermasalah nih. Ya. Absensi pun tidak bisa. Melihat besok ini ada agenda apa, ada mata pelatihan apa, siapa widyasuranya, siapa narasumbernya, kita juga belum tahu. Namun kemarin saya serukan kepada PIC dan evaluator untuk membagikan jadwal kepada para peserta. Untuk apa? Supaya tahu besok itu ada pembelajaran apa. Mata pelatihan apa, siapa widyasuranya, siapa pengampu materinya. Kalian masih ada punya waktu sebelum menghadapi pengampu materinya untuk buka kembali modul. Review kembali modul. Belajar lagi modul. Kenapa saya sampaikan seperti itu? Biar kalian siap bertemu dengan pengampu materinya. Nah, teman-teman ini semua kemarin sudah saya sampaikan dan Ibu Kaban juga kemarin di penjelasannya pada saat pembukaan sudah disampaikan kan. Ada evaluator yang kami tempatkan di setiap angkatan yang tugasnya itu memantau keaktifan teman-teman semua. Ya, mungkin kemarin dinamika kelompok asik-asik, ketawa-ketawa, berkenalan dengan teman-teman semuanya. Ya. Nah, kemudian ada pembelajaran wawasan kebangsaan, kemudian analisis isu kontemporer. Ya. Ini masih ada agenda 2, 5 mata pelatihan lagi. Masih ada agenda 3, 3 mata pelatihan. Nah, kalau kalian tidak siap, gimana dong? Itu pasti akan berpengaruh terhadap penilaian kalian.
keaktifan kalian itu dicatat. Keterlibatan kalian menjawab, merespon pertanyaan-pertanyaan dari narasumber itu semuanya dicatat. Nah, itu merupakan penilaian juga. Sikap perilaku ini kemarin memang dijelaskan sama Ibu Kaban, bobot nilainya cuma 15%, kecil sekali. Kecil sekali. Tapi, ya, saya sampaikan kepada teman-teman semua, pengalaman kemarin di beberapa kabupaten yang paling banyak bermasalah di sikap perilaku, sehingga dinyatakan tunda kelulusan. Bahkan, satu orang tidak diluluskan. Ya. Makanya saya bilang, ayo aktif. 30 orang peserta, kalau hanya 1-2 orang saja yang sering ngomong, sering menjelaskan, gimana penilaian terhadap kalian nantinya? Ya, belajar lagi. Mungkin sore hari seperti ini perasaan sudah mulai galau, sudah mulai keringatan, kepanasan, matanya sudah mulai ngantuk, ya kan? Ini dalam diri mata sudah mau pengen menutup ini kayaknya. Ya. Biasakan diri kalian untuk kuat. Ya. Memang di awal-awal itu jenuh, menjenuhkan. Kadang kalau dengar Zoom, pembelajaran sinkronus sudah mulai mengeluh. Zoom lagi. Ya, belajar lagi. Biasakan diri kalian, apalagi yang tidak terbiasa di depan laptop secara berlama-lama itu biasanya asam lambungnya naik, bahkan sampai muntah. Ya. Ini bukan terjadi juga di Latsar, tapi ini juga terjadi di pejabat eselon 4 dan 3. Malah kalau teman-teman Latsar ini masih enak, paling lama hanya 4 JP sinkronusnya. Kalau pelatihan di eselon 3 dan 4, itu sampai jam 6 sore. Ada 4 sesi pembelajaran secara tatap muka di aplikasi Zoom. Dan ada 4 kali absen. Kalau teman-teman ini kan cuma 2 kali, pagi, sore. Ya kan? Nah, biasakan tuh diri kalian. Apalagi siang, biasanya sudah mendengar siang. Ini akan mempengaruhi kinerja kalian nantinya pada saat kembali ke unit kerja kalian masing-masing. Kalau teman-teman ini membiasakan diri untuk tidur siang. Ya, jadi jangan biasakan diri kalian untuk tidur siang. Siang itu kalian gunakan mestinya harus mengerjakan pekerjaan-pekerjaan atau tugas-tugas yang diberikan oleh pengampu materi. Nah, saya tidak usah berlama-lama, saya akan memberikan tugas juga kepada kalian. Tugas kelompok maupun individu. Ya. Kemarin mungkin sudah dijelaskan sama Pak Rahmat kalau penugasan dari Pak Aran itu bentuknya video. Diuploadnya di YouTube. Kenapa saya memilih video dan harus di YouTube? Karena saya pengen menjual bangkep, kutip. Mungkin pikiran saya yang terlalu jauh ke depan. Saya pengen menjual kenapa? Saya pengen orang di luar Pulau Sulawesi Tengah itu tahu penyelenggaraan yang ada di Sulawesi Tengah, khususnya yang ada di Bangkep dan di beberapa kabupaten lainnya. Biar mereka tahu kita juga bisa dalam penyelenggaraan pelatihan.
pertama. Yang kedua, peserta kita mampu dalam pengerjaan tugas-tugas, video, kemudian mereka kreatif. Saya pengennya seperti itu. Karena kalau kita mau membanding-bandingkan antara kualitas SDM yang kita punya dengan beberapa provinsi di luar sana, itu mungkin kita berada di level bawah. Kembali ke sadar diri lagi masing-masing teman-teman semua. Ya. Kalau teman-teman pernah berkunjung ke pusat, ke Jakarta, ke kementerian, ke instansi dinas, kalian lihat, ada nggak satu orang pegawai saja ada kerja atau duduk manis di mejanya? Tidak ada. Ya. Begitu kita berkaca terkait dengan SDM yang kita punya, coba nggak usah jauh-jauh, berkunjung di instansi terdekat kalian. Jam berapa sih dia ke kantor? Di mejanya dia ngapain? Paling Facebookan, WA-WA. Di depan komputer atau PC, ya. Tidak banyak yang betul-betul mengerjakan. Paling main Zuma. Coba deh, nggak usah jauh-jauh. Kita berkunjung saja ke instansi terdekat kita. Nggak usah di kabupaten. Di provinsi pun masih ada terjadi seperti itu. Ya. Ini berkaca kepada kita kalau kita membandingkan. Jadi tolong tingkatkan kualitas atau produktivitas kinerja kalian. Makanya saya terus menyerukan, ayo belajar, ayo biasakan diri kalian. Supaya begitu kalian selesai nanti dari pelatihan, betul-betul kalian siap kerja, dan betul-betul mental dan disiplin kalian itu terbangun. Ya, oke. Tugas kelompok. Di sini ada kelompok 1, 2, dan 3. Kelompok besar. Ya, karena jumlahnya 30 orang, ini jelas hanya ada 3 kelompok. Masing-masing kelompok nanti membagi secara rata. Wah, ini ada bocil lagi nih. Udah habis minta uang, minta uang lagi. Oke. Bagi tugas secara merata, secara adil, semuanya harus kebagian. Nanti ada editor, ada pengisi suara. Saya pengennya audio visual penugasan ini. Ya, bukan hanya gerakan video saja, tapi ada penjelasan di dalam. Itulah saya butuhkan untuk ada yang mengisi suara. Tugasnya adalah menampilkan bentuk-bentuk PBB. Bentuk-bentuk PBB yang tidak dilakukan secara baris atau barisan atau secara banyak seperti melintang, itu tidak usah ditampilkan. Tapi tampilkan secara beragam seperti tata penghormatan, sikap sempurna, istirahat di tempat, jalan di tempat, perubahan arah, balik kanan, hadap kiri, hadap serong, perpindahan tempat, 3 langkah ke depan, 3 langkah ke samping kanan mungkin, ke belakang, ya. Kemudian langkah tegap maju. Semua bentuk-bentuknya kalian tampilkan di dalam video itu. Makanya saya bilang bagi secara merata tugasnya. Karena ini sifatnya distant learning, saya tidak menyarankan untuk bersama-sama berkumpul untuk mengerjakan. Silakan kerjakan di rumah masing-masing. Itulah gunanya editor. Tunjuk salah satu dari kelompoknya untuk editor. Hasil videonya silakan kirimkan ke editor untuk digabungkan.
Pakaian yang kalian gunakan adalah pakaian training atau olahraga. Buat ibu-ibu mau menambahkan rok, silahkan. Tidak ada masalah. Pakai pakaian yang sopan. Durasinya itu tidak lebih dari 7 menit. Makanya saya bilang penjelasannya itu singkat, padat, dan jelas. Contoh, kalian menampilkan sikap sempurna. Kalian jelaskan tuh, posisi kaki seperti apa, badan seperti apa, tangannya seperti apa, selesai. Pindah lagi ke gerakan yang lain. Dan di awal videonya, kalian tampilkan identitas kalian. Kelompok 1. Ya, kelompok 1, pelatihan dasar CPNS, golongan berapa, angkatan berapa. Oh. Angkatan berapa, ya. Kemudian, bocil nih. Kemudian, perkenalkan nama-nama anggota kalian. Ya, misal ketua kelompoknya siapa, anggotanya siapa saja, bisa melalui foto ataupun video. Ya. Kemudian batas pengumpulan tugasnya itu nanti pada saat pertemuan kita yang kedua. Masih lama. Masih sekitar 2 mingguan. Ya. Masih sekitar 2 mingguan. Itu saran sama Bunda dulu. Bentar ya. Tuh. Sudah tadi Oke. Nanti pertemuan kita yang kedua. Namun saya sampaikan kepada teman-teman untuk tidak menunda-nunda pengerjaannya. Kenapa? Karena begitu masuk lagi agenda 2, mata pelatihan lain, itu nanti kalian dapat tugas-tugas lain juga. Ya. Kalau semakin lama kalian tunda-tunda, ya semakin bertumpuk penugasan kalian. Kemudian setelah selesai videonya, upload ke YouTube, link YouTube-nya itu diupload ke Bitly yang sudah dibagikan kemarin sama Pak Rahmat, sudah dijelaskan sama Pak Rahmat. Masih ingat linknya? Kemarin waktu penjelasan kolabjar itu dijelaskan sama Pak Rahmat. Saya masih ingat linknya? Masih. Masih ya, Pak Peri masih ingat ya? Masih Pak. Oke. Linknya diupload ke link tersebut. Ya. Biasanya ada yang tanya, Pak, kenapa tidak di kolabjar? Kalau di kolabjar, akun saya bukan akun narasumber ataupun video suara, tapi akun saya sebagai akun penguji. Jadi nanti saya tidak bisa lihat penugasan kalian, dan saya tidak bisa memberikan nilai. Kalau diupload ke link yang sudah dibagikan Pak Rahmat, itu langsung saya periksa, dan nilai dari saya itu instan. Dan bisa saya bawa ke meja hijau nantinya. Oke, tadi sudah penugasan kelompok, sekarang ke penugasan individu. Ya. Ini bocil yang dia tahu cuma uang. Sana ya, sama kakak ya. Penugasan individu, kalian buat video terkait dengan bentuk-bentuk etiket. Ini individu berarti masing-masing. Bentuk-bentuk etiket. Semua bentuk-bentuk etiket harus kalian tampilkan. Mulai dari tata cara berpakaian, berbicara, duduk, berjalan, berdiri, ya. Kemudian ada berkenalan, bersalaman, dan table manner. Ada 8. Semua bentuk-bentuk harus kalian tampilkan. Durasi sama dengan penugasan kelompok, tidak lebih dari 7 menit. Audio visual, ada videonya dan juga kalian jelaskan di setiap bentuk-bentuk.
Pengumpulannya sama, nanti dikumpulkan pada pertemuan kedua. Pakaian yang kalian gunakan adalah pakaian hitam putih. Oke. Sebutkan juga identitas kalian di awal. Pelatihan dasar apa, di mana, golongan berapa, kabupaten apa, ya, atas nama siapa. Kemudian ada beberapa bentuk etiket yang harus saya jelaskan sebelum kalian nanti salah paham atau salah buat video. Ini yang bahaya kalau salah buat video. Yang pertama terkait dengan tata cara berpakaian. Jangan nanti kalian buat video dari non berpakaian ke berpakaian. Ini yang bahaya. Ya, karena di situ tata cara berpakaian. Mungkin lebih kepada saat kalian memasang atribut atau untuk yang wanita berhijab pada saat memasang peniti jilbab. Sambil kalian menjelaskan nanti. Nanti jangan sambil menunjukkan sambil menjelaskan, tapi nanti diedit untuk mengisi suaranya. Buat secara kreatif mungkin. Sebagus mungkin. Kenapa? Karena ini akan ditonton oleh publik. Kalian sudah punya akun YouTube semua kan? Sudah? Sudah, Pak. Buat kalau yang belum. Sudah, Pak. Yang belum buat. Jangan lupa juga subscribe channel saya. Ya, bukan mau jadi YouTuber, tidak. Sudah, Jauh Pak. kalau saya mau menyanyi Atta Halilintar ataupun Ria Ricis, ya, jauh. Saya mungkin dibilangnya YouTuber. Wah, Bapak ini YouTuber. Ya, padahal bukan. Saya hanya pengen kerja saya itu nyaman. Saya jadikan pekerjaan itu sebagai hobi. Kenapa saya punya kursi yang empuk, nyaman? Saya punya mic, saya punya kamera, saya punya light, semua lengkap. Bahkan layar monitor saya besar, saya bisa melihat seluruh peserta. Bahkan 35 orang sampai 49 peserta di dalam Zoom room meeting. Saya bisa lihat semua, matanya kemana, gerak-geriknya kemana, itu saya bisa lihat semua. Saya buat diri saya nyaman dalam bekerja. Karena kalau saya sudah duduk di kursi ini, itu bisa sampai malam. Kayak tadi saja, dari pagi sampai siang sampai mau menjelang saya masuk lagi ke kalian, itu saya lagi ngedit sertifikat. Malam saya sampai jam 12. Jadi kalau saya duduk itu seharian, bisa seharian. Untungnya saya punya ruang kerja tersendiri di rumah. Ya. Saya kalau ngajar di rumah. Kalau tidak ada pekerjaan atau saya sedang tidak mengajar, saya baru di kantor atau lagi diundang ibu kaban rapat, baru saya ke kantor. Oke. Kemudian ada bentuk berkenalan dan bersalaman. Berkenalan dan bersalaman ini, ya, ini yang kasihan yang jomblo. Di sini ada yang jomblo. Saya itu selalu sedih kalau kasih penugasan ini dan menjelaskan ini. Bentuk-bentuk etiket. Kenapa? Mungkin di sini ada yang jomblo. Dia merantau, diterima di Bangkep, kemudian mungkin ngontrak atau ngekos, terus dia jomblo. Begitu dia kasih tugas sama saya, berkenalan, bersalaman, dia nggak punya pasangan. Kasihan kan? Sayanya jadi sedih. Mudah-mudahan saya doakan yang masih jomblo di sini supaya cepat-cepat mengakhiri kehidupan jomblonya. Ya. Di sini masih banyak yang jomblo. Ada yang jomblo di sini. Ada grupnya tuh. Nanti saya buatkan grup WA-nya. Grup para jombloers. Nah, yang kalian, karena ini pengerjaannya di rumah masing-masing, yang tidak jomblo, kalian bisa meminta bantuan anggota keluarga.
Mau suami, mau istri, mau ibu, mau bapak, silakan. Gunakan pakaian yang sopan, tetap kalian gunakan pakaian hitam putih. Bagaimana teknik berkenalan, ya. Silakan kalian jelaskan juga secara singkat, padat, dan jelas. Dan bersalaman. Bersalaman yang mode dulu, ya, itu berpegangan tangan seperti ini. Nah, kalian bisa sesuaikan dengan kondisi pandemik yang sekarang ini. Ya, bisa seperti ini, ataupun seperti ini. Silahkan. Sekreatif kalian membuat videonya. Ya. Nah, yang jomblo ini yang kasihan. Dia mau bagaimana ini menampilkan nanti? Tidak mungkin sama dinding kan? Atau sama bantal guling. Ya kan? Tidak masalah kalau yang bagi yang jomblo. Seakan-akan saja ada orang di depan kalian. Atau kalau mau lebih kreatif buat yang jomblo, ini nggak apa-apa. Kalau jomblo dia kreatif, nggak apa-apa. Jadi dia buat 2 scan video, nanti dia pairkan, dia pasangkan. Seakan-akan ada 2 diri. Mungkin dia satu pakai pakaian yang satunya dia pakai pakaian biasa, tapi sopan. Dia gabungkan videonya. Mungkin pakai green screen, silakan. Kemudian yang bentuk yang harus saya jelaskan lagi terkait dengan table manner. Ya, di dalam table manner ini kalau kita sesuai aturan itu banyak sekali peralatan yang harus kita butuhkan. Ya, bukan hanya piring makan saja. Ada piring puding, kemudian ada sendok, ada garpu, ada pisau, ada mangkuk, mangkuk buah, mangkuk sayur, itu banyak sekali. Serbet, itu banyak sekali. Gelas. Nah, kalian tidak mungkin menyediakan semuanya. Jadi pakai peralatan seadanya yang ada di rumah kalian masing-masing. Yang saya nilai adalah peralatan yang ditampilkan sesederhana mungkin yang ada di rumah kalian dan cara pemakaiannya. Ya. Yang kasihan lagi ini yang jomblo. Pak, kalau cuma ada piring dengan sendok satu kasihan sama gelas satu di kos-kosan gimana? Ya nggak apa-apa. Mau diapa lagi? Ya. Kalian bisa menggunakan makanan asli ataupun tanpa makanan. Kalau sudah seperti ini saya sampaikan, yang kasihan juga tetap yang jomblo. Kasihan, Pak. Tidak ada yang masakan kita. Bisa tidak pakai makanan, Pak. Aduh, apalagi sudah tanggal tua ini, Pak. Tanggal 30. Belum menerima gaji, Pak. Ya sudah, tidak apa-apa. Mau diapa lagi? Kalau kalian pakai makanan asli, saya tidak akan menilai jenis makanan. Mau kalian tampilkan di situ nasi, telur ceplok, sama kecap khas Nusantara, itu tidak masalah. Itu tidak akan menjadi penilaian saya. Jangan nanti gara-gara saya tugaskan seperti ini, sudah berbondong-bondong atau mau beli atau masak masakan yang enak. Yang tadinya tidak tahu masak, sudah belajar buku resep makanan. Jangan seperti itu. Pokoknya tampilkan apa adanya. Mau nasi, tahu, tempe, terserah kalian. Jenis makanannya tidak akan menjadi penilaian saya. Yang menjadi penilaian saya adalah peralatan yang kalian tampilkan seadanya, sama bagaimana tata cara penggunaannya. Ya. Kenapa kalian harus tahu table manner? Karena tidak menutup kemungkinan kalian ke depannya akan makan semeja dengan para pejabat, baik dalam daerah, provinsi, maupun pusat. Tidak mungkin kebiasaan-kebiasaan yang kita bangun di rumah, itu kita bawa di meja makan. Mungkin di rumah makan pakai tangan, jongkok kah, duduk kah, angkat kaki kah, ya, hap. Tidak mungkin kita tampilkan itu di meja makan bersama pejabat. Jelas kita menggunakan sendok,
posisi duduk kita tegap, tidak bersandar, ya. Sendok yang ke mulut, ya, sendok yang ke mulut, bukan mulut yang jemput sendok. Biasanya itu makan pakai sendok tetap kepalanya kayak gini, ya, meraih sendoknya. Dalam table manner kita tetap duduk tegap, ya. Kalian pernah nonton film apa saja di barat, ya, kalau mereka makan di restoran, coba lihat, tidak ada eh, kepala mereka yang nunduk. Jadi sendok yang ke mulut. Jangan seperti ayam. Kalian lihat ayam kan kalau dikasih makan, patuk-patuk. Nah, seperti itu. Kemudian, jangan kebiasaan, tadi saya sampaikan, jangan kebiasaan yang biasa kita bangun di rumah. Kita bawa ke meja makan bersama pejabat. Yang biasanya kita di rumah, dari luar, ya kan, udah tahu habis pegang apa di luar sana, kemudian habis garuk-garuk apa, datang ke rumah, ambil nasi, hap. Tidak cuci tangan. Itu vitamin semua itu. Mungkin habis garuk-garuk kepalanya, lehernya, atau keteknya. Tidak cuci tangan, hap, wah itu vitamin semua itu. Vitamin A, asin. Jadi jangan sampai seperti itu, ya. Ini ada bocil saya lagi. Kalau kerja kayak gini, mesti bocil berkunjung di tempat kerja. Ini bocil yang ketiga. Ini bocil yang ketiga. Oke, putih ya, sama kayak ayahnya. Ayahnya black, anaknya putih. Ini kayak zebra, ya. Oke. Jadi seperti itu tugas individunya, ya. Jadi sama durasi pengumpulan nanti dikumpulkan pada pertemuan kita yang kedua. Pakaian dari bentuk-bentuk semuanya itu pakaian hitam putih yang kalian gunakan. Di sini kalian pakai atribut semua, lengkap? Lengkap ya? Oke. Ada perlu yang saya sampaikan terkait dengan penggunaan dasi. Biasanya ini untuk bapak-bapak yang terhormat. Nah, ini biasanya kalau kancing bajunya yang di atas terlalu sempit, sulit untuk dikancing, ya. Biasanya dibuka terus dasinya saja yang naik ke atas. Ya, kalian pernah lihat sales panci yang datang ke kantor-kantor? Pernah? Pernah nggak? Pakai dasi, pakai kemeja, ya kan? Sepatu, pokoknya neces lah. Lihat, pernah nggak mereka pakai dasi nggak rapi? Pernah kan? Pasti dikancing tuh. Dasinya sampai di atas tuh. Rapi pokoknya. Ya sana sama Bunda yuk. Hai. Nah, kalian nanti jangan sampai kalah rapi sama sales panci. Ya. Makanya kalian disampaikan terkait dengan tata cara berpakaian. Jangan sampai kalah rapi dengan sales panci ataupun sales lain. Kalian boleh sama rapi dengan sales panci. Tapi yang membedakan, kalian pakai pin corporate. Kalau kancing baju atasnya sulit untuk dikancing,
atau karena mungkin leher kalian terlalu besar, bapak-bapak, ya, itu tidak perlu dikancing, dipertemukan saja serapat mungkin, kemudian dasi kalian tarik ke atas secara rapat ke atas. Itu tidak akan mengganggu pernapasan kalian. Supaya apa? Rapih kelihatan. Ibu-ibu juga masih ada beberapa yang saya lihat. Kalau tidak dikancing, dia seakan-akan terbuka kerahnya, sehingga dilihat kurang rapi, teman-teman. Jadi harus rapi ya dalam menggunakan dasi itu. Begitu juga penggunaan pin korpri papan nama. Papan nama itu harus lurus. Lurus. Jangan sampai ada yang bengkok-bengkok. Pin korpri itu satu jari di atas papan nama. Misal di sini papan nama, ini papan nama ya. Satu jari ukur rata, baru di atasnya pin korpri. Biasanya kalau di pakaian PDH, papan nama itu satu jari di atas kantong baju. Ya, untuk pin korpri biasa 2 sampai 3 jari di atas kantong baju. Itu cara pengukuran supaya rapi. Karena saya selalu diajarkan waktu saya masih pendidikan, ya. Kalau dulu saya pendidikan, itu setiap keluar pakaian saya itu tidak ada yang kusut sedikit pun. Setiap keluar saya pasti setrika baju pakaian dinas saya. Saya tidak pakai yang seperti sekarang. Dulu itu masih di braso, dikasih mengkilat. Itu lambang-lambang saya semuanya mengkilat dari atas ke bawah. Sepatu saya itu saya semir ya sampai seakan-akan bisa berkaca. Itu dulu. Kalau sekarang mungkin saya pakai sepatu mantul ya, dan pin-pin mantul, jadi tidak perlu braso-braso lagi. Saya tetap menggunakan gesper. Pakaian saya tidak pernah ada di luar sampai sekarang. Kalau pakai pakaian kantor kedinasan ini, jangan-jangan ada yang pakaian di luar, pakaian putih. Coba berdiri dulu, saya pengen lihat. Coba, ayo, 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 ya kan? Mulai panik, panik nggak? Panik nggak? Ya kan? Nah, ada yang cuma dikasih masuk-masuk saja, ya. Begitu disuruh berdiri, dikasih masuk dulu. Hap, 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 baru mau berdiri. Coba berdiri dulu, saya mau lihat. Oke. 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 Silakan duduk kembali. Baru ada yang mau merapikan. Nah, ini yang bahaya. Pembelajaran kita memang setengah badan. Tapi saya harapkan kalian tetap pakai pakaian hitam putih. Pakai celana buat laki-laki, pakai rok untuk perempuan. Kalau ada perempuan pakai celana itu perlu dipertanyakan. Ya. Atau mau operasi mungkin, mau merubah kodrat. Atau jangan-jangan ada laki-laki yang pakai rok. Nah, itu yang bahaya. Lebih bahaya itu. Tuh, perlu dipertanyakan. Hidup di air atau di darat? Atau keduanya? Nah, awas. Atau bahkan ada yang menggunakan celana pendek, teman-teman. Dalam pembelajaran. Hati-hati ya. Nanti suatu saat tidak sepengetahuan kalian, nanti mungkin evaluatornya suruh berdiri seperti saya, ngecek kerapian kalian. Wah, ada yang cuma pakai daster, yang bahaya itu yang tidak pakai celana. Itu yang bahaya. Begitu disuruh berdiri, malu-malu dia berdiri. Cepat-cepat ambil taplak atau apapun yang di dekat. Wah, itu yang bahaya. Jangan sampai terjadi ke kalian. Oke, terkait dengan penugasan, mungkin ada yang ingin kalian tanyakan?
Saya buka sesi tanya jawab, silakan. Ataupun terkait dengan mata pelatihan kita, silakan. Ya, Ibu Nurliana, silakan. Pak, saya izin bertanya. Untuk perempuan, Pak, terkait penugasan etika sama PBB, videonya itu kan kadang ada perempuan yang memakai jilbab harus menutup dada. Apakah bisa papan nama dan pin code-nya itu dikaitkan di jilbab saja? Oke. Itu yang biasa menjadi hambatan, yang berjilbab panjang, berjilbab syar'i, itu kan tidak menampakkan baju di dalamnya. Itu tidak ada masalah, tempelkan di depan jilbab kalian. Ya, tempelkan di depan jilbab kalian. Tidak perlu tembus sampai ke baju. Ya. Karena kalau jilbab atau syar'i itu untuk menutup aurat yang ada di depan biasanya. Kalau ditempelkan lagi ya malah timbul tenggelam nanti kelihatannya. Jadi di ini saja, dijepit saja, nggak usah tembus sampai di dalam baju. Ya, cukup di jilbab saja, nggak masalah. Karena memang aturannya belum ada mengatur yang kalau penggunaan jilbab panjang itu seperti apa, penggunaan atributnya itu tidak ada. Itu yang masih belum dipikirkan oleh pemerintah. Ya, masih umumnya saja. Jadi no problem, sesuaikan saja. Tapi nggak usah terlalu tinggi-tinggi. Kemudian, nah ini kadang ada yang menggunakan PIN CP atau PIN daerah di atas papan nama. Itu enggak masalah. Tapi usahakan PIN korprinya jangan sejajar dengan PIN tersebut. Atau jangan lebih di bawah dari PIN tersebut. Usahakan dia ke atas sedikit ya. Jadi kalau misal PIN CP-nya di sini atau PIN korprinya harus di atas sedikit sekali. Seperti ini. Kenapa? PIN korpri itu derajatnya lebih di atas. Memang tidak ada yang pengaturannya seperti itu, tapi derajatnya di atas ketimbang PIN-PIN yang lain. Saya pun kalau biasa menggunakan, kalau saya punya PIN Purna, ya, itu selalu PIN korpri saya di atas PIN Purna saya. Karena dari dulu saya diajarkan seperti itu. Dan itu diatur dalam Perduprah. Kemarin saya di kedinasan di pendidikan. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan? Pak Yopi, silakan. Makasih Pak, selamat sore. Sore. Yang saya mau tanyakan Pak, apa harapannya dari materi PBB ini untuk kami selaku calon CPNS ini ke depan jika kami sudah dinyatakan sebagai pegawai negeri sipil? Terima kasih Pak. Oke. Banyak yang bertanya, untuk apa sih PBB? Untuk apa sih etika dan etiket? Untuk apa kesiapsiagaan jasmani? Untuk apa tata upacara sipil maupun militer? Oke. Kalian dilatih di pendidikan dasar ini untuk tahu semuanya. Mestinya ini dilakukan secara klasikal. Tapi kita secara distance learning, jarak jauh. Kenapa saya kasih penugasan? Biar kalian bisa praktek sendiri, bukan hanya sekedar teori yang kalian pahami. Kenapa? Yang pertama, ya, kalian pernah mengikuti apel pagi? Pernah? Pernah. Biasanya kalau disuruh pimpin apel pagi, ya, bukan jadi pembina apel pagi ya, jadi pemimpin apel pagi itu baku tunjuk-tunjuk. Kau saja. Saya belum tahu. Atau bahkan salah dalam memberikan aba-aba. Nggak usah pimpinannya, barisan pegawainya.
Lihat deh, seperti ular biasanya. Posisi siap, mereka istirahat. Pembina lagi, atau pemimpin, atau pengambil apel lagi berbicara, mereka bercerita. Itu sebab kalian diajarkan PBB. Teknik dasar kalian harus pahami. Memberikan aba-aba perintah seperti yang diajarkan tadi, laporan. Di dalam apel pagi, laporan itu harus ada. Biasanya apel pagi cuma siap, gerak, istirahat di tempat, gerak. Sudah, habis itu siap, gerak. Bubar, jalan, sudah, jalan. Ya. Bukan seperti itu teknik apel pagi. Apel pagi. Ya. Itu sebab kalian diajarkan PBB. Biar kalian kalau istirahat, sikap istirahatnya seperti apa? Bukan istirahat kuda. Sikap sempurna seperti apa? Bukan yang gerak-gerak sana kemari, tengok kanan kiri, gelisah, baru dapat panas di dunia ini sudah mengeluh, panas sih, ibi panas, ya kan? Ibi panas sih, ya kan? Itu baru panasnya dunia, belum panasnya api neraka. Kemudian, kenapa harus diajarkan etika dan etiket? Etika itu sikap kita, perilaku kita. Seperti apa? Sedangkan etiket itu adalah sopan santun. Bentuk-bentuk etiket tadi yang sudah saya sampaikan, ada 8. Kenapa harus kalian pelajari? Biar kalian nanti pada saat di tempat kerja, itu etiketnya terbangun. Bagaimana teknik berbicara kalian dengan rekan kerja ataupun dengan atasan. Saya pernah berkunjung ya, saya tidak usah sebutkan kabupatennya di mana deh. Seorang staf berbicara kepada atasannya pada saat jam kantor, itu seolah-olah tidak ada etiket yang terbangun. Tidak ada sopan santun. Saya di BPSDM sebagai pejabat struktural termuda. Bahkan staf saya itu sudah berumur semua, lebih tua dari saya. Ya. Ada yang umurnya 50-an, ada yang 40-an ke atas. Bahkan saya dengan Pak Rahmat, ya, itu friend, teman. Ya. Kalau di tempat kerja, nggak ada tuh Pak Rahmat bilang, "Woi bro," tidak ada. Pak Rahmat tuh lebih tua, 3 tahun dari saya. Dia seumuran kakak saya, 3 atau 4 tahun. Kalau di tempat kerja, dia paham betul dan dia menghormati saya sebagai atasan. Tapi kalau di luar pekerjaan atau di luar jam kantor, dia panggil saya bro, friend, apapun, atau nama sekalipun, itu tidak masalah. Ya. Tapi di saat kita di jam kedinasan, itu tetap ada etiketnya. Ya. Malah saya kalau sama teman-teman staff itu, saya sampaikan, gak usah panggil Bapak, saya lebih muda. Panggil nama saja, jangan Pak. Kata teman-teman staff saya, jangan Pak, nggak enak didengar sama orang lain, apalagi tamu atau yang bukan dari BPSDM. Nggak apa-apa Pak. Ya sudah, kalau begitu, kalau cuman kita saja, tolong panggil saya nama saja. Saya nggak enak kalau dipanggil Bapak, ya. Meskipun saya dalam jabatan. Kalau buat saya, apalah arti sebuah jabatan? Saya juga harus menghormati yang lebih tua saya. Oke, itu etiket. Kemudian kesiapsiagaan jasmani. Kenapa perlu? Untuk melatih fisik kalian. Kenapa tadi saya tegur? Masih pagi.
Masih jam 12 sudah menguap. Ngantuk. Awas, itu tanda-tanda tidak sehat. Ya. Kalian harus dilatih fisik kuat. Ya. Saya itu kalau sakit, bilang sakit betul-betul tidak bisa bangun. Kalau masih bisa bangun, masih bisa bernapas, masih bisa jalan, itu saya anggap tidak sakit. Malah saya kemarin sempat COVID, begitu saya dinyatakan COVID, saya cuma bakar rokok. Alhamdulillah. Ya. Dan saya tetap beraktivitas seperti biasa. Tapi di dalam rumah, di dalam ruang isolasi. Saya tetap keluar, olahraga, lari-lari kecil. Kalau saya capek, baru saya masuk lagi. Karena saya terbiasa. Saya kalau tidak gerak, ya, saya rasa sakit badan. Namun saya memang sudah jarang melakukan kesiapsiagaan jasmani seperti lari yang betul-betul lari penuh, push up, sit up, karena kesibukan dan kepadatan jadwal saya. Bayangkan dari pagi saya harus bangun subuh sampai dengan malam hari. Untungnya saya terbiasa pada zaman pendidikan untuk kesiapsiagaan fisik, jadi kesiapsiagaan jasmani, jadi sampai sekarang alhamdulillah masih diberikan kesehatan terus. Ya, kalau kalian sakit-sakit terus, gimana kalian dengan kinerjanya? Nah, kemudian poin terakhir, kenapa harus kita ketahui tata upacara baik sipil maupun militer? Ini yang kalian pahami cuma sipil saja, militernya tidak. Padahal ada bagian upacara yang menjadi bagian tata upacara militer, seperti upacara 17-an. Itu adalah tata upacara militer, bukan sipil. Kenapa? Ada unsur-unsur yang membedakan antara sipil dan militer. Di dalam sipil itu biasa disebut pembina upacara. Kalau di militer, ada yang tahu? Komandan upacara. Inspektur upacara. Tur upacara. Pemimpin barisan, komandan upacara. Biasanya kalau di sipil, kalau pembinanya belum turun menghormat, ya pemimpin barisannya itu tidak akan memberikan aba-aba perintah tegak, gerak, tidak akan. Kalau pembina upacaranya sampai besok tidak turun-turun menghormat, ya sampai besok baru selesai upacaranya, ya kan? Kalau di tata upacara militer itu ada 2 ketukan trompet. Pernah dengar? Pernah kan? Oke. Kalau di sipil biasa kita dihadapkan dengan paduan suara, organ, keyboard. Kalau di militer itu drum band. Ya. Kenapa harus diajarkan kalian tata upacaranya? Masih banyak yang belum paham terkait dengan tata upacara, baik sipil maupun militer. Contohnya tadi yang saya sampaikan. Orang sudah baris, di belakang itu masih cerita, masih jongkok, masih bakar rokok. Padahal pembina dan inspektur mungkin sudah di depan. Saya kadang merasa miris kalau saya melihat upacara biasanya. Saya bilang, ini pegawai atau apa? Kenapa kalian diajarkan itu? Biar kalian pada saat nanti klasikal, turun langsung, praktek langsung, itu tidak terjadi seperti itu. Kalian selain teori yang 80% adalah 20% yang kalian praktek.
Karena memang keterbatasan kita untuk tatap muka ya. Kalau kemarin kita laksanakan tatap muka kalau untuk bela negara. Namun sekarang tidak bisa, pandemi. Makanya saya bilang tolong pelajari modul. Setidaknya ada teori yang kalian pahami di situ. Prakteknya dari penugasan-penugasan yang tadi saya berikan. Kalian praktek langsung. Ada yang bertanya, Pak, bisa dilakukan indoor atau outdoor? Bisa. Outdoor mau kalian lakukan di halaman rumah kalian, mau di lapangan, di halaman rumah tetangga, silakan. Asal jangan cari kesempatan bapak-bapak ini. Biasanya cari halaman rumah tetangga karena rumput tetangga lebih hijau. Katanya. Jangan sampai. Wah, ini Pak Peri sudah ketawa senyum-senyum aneh-aneh lagi Pak Peri ini. Ya, jangan seperti itu ya. Di indoor pun kalian bisa lakukan. Di ruang tamu, di ruang keluarga, boleh, asal jangan di kamar mandi. Sempit, kecil. Ya, nanti terpleset kalian kalau di kamar mandi. Oke, ada lagi yang ingin bertanya? Jadi jelas ya, kenapa kalian harus mengetahui itu dasar-dasarnya seperti apa. Ada lagi? Ya, Pak Jul Dreamer. Silakan. Izin bertanya Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hanya ingin bertanya mengenai tugas dari editor dan pengisi suara. Apakah editor dan pengisi suara dilibatkan lagi dalam menampilkan bentuk-bentuk PBB atau tugasnya hanya sebagai editor dan pengisi suara? Terima kasih Pak. Itu pengaturan dari kelompok kalian. Bisa dilibatkan, bisa tidak. Kenapa saya bilang kalau terlibat, ya bagus, karena dia bisa langsung praktek langsung. Kalau tidak terlibat juga tidak apa-apa, karena tugasnya pasti berat. Setidaknya jangan cuma hanya melihat langsung begitu, tapi setidaknya dia bisa praktek sendiri di rumahnya atau di tempatnya masing-masing. Biar dia juga tahu juga bagaimana gerakan-gerakannya, ya seperti apa. Begitu juga pengisi suara. Ada yang hamil? Ada yang hamil? Ada yang habis melahirkan? Ada Pak Pipin? hamil Hamil berapa bulan? 8. 8, woi besar. Jangan libatkan ke gerakan-gerakan yang membahayakan janin. Mungkin lebih kepada sikap sempurna saja, atau tata cara berhormat, atau mengisi suara. Itu kelebihan atau keuntungan orang yang hamil. Siapa suruh kalian tidak hamil? Kenapa? Pak Peri juga mau hamil. Oke. Untuk yang habis operasi ada 1-2 bulan habis operasi? Saya Pak. Operasi apa? SC. SC. Oke. Untuk yang habis operasi juga jangan libatkan ke gerakan-gerakan yang membahayakan pasca operasinya. Ya. Tapi untuk tugas individu tetap mereka harus buat ya. Tetap harus buat. Karena itu tugas individu tidak berat kok. Ya, kecuali saya bilang tadi kesiapsiagaan jasmani, nah, itu yang baru berat, berbahaya buat kalian yang hamil dan pasca operasi. Oke, jelas ya? Ada lagi? Oh ya, satu lagi. Saya kasih saran buat kalian untuk edit video, buat editor. Kalau ataupun buat kalian semua karena tugas individu juga ada. Kalau menggunakan HP Android, kalian bisa gunakan KineMaster. Kalau saya itu lebih prefernya ke KineMaster di HP ya, karena semua fiturnya itu lengkap. Kalau kalian download di aplikasi atau App Store, itu biasanya yang free, banyak fitur yang tidak terbuka. Kalian bisa download lewat Google Chrome, atau Google Chrome kalian, tuliskan saja. Download KineMaster Pro atau KineMaster Diamond APK. Ya, itu yang biasanya sudah di mode, sudah terbuka semua fitur. Maklum kita biasanya orang Indonesia cari yang gratisan, terus cari yang fiturnya banyak. Maklum ya. Kemudian untuk di PC atau laptop, saya biasa menggunakan Filmora.
Tapi saya biasanya sih lebih prefernya karena saya orangnya mobile ya, sana kemari, nggak bisa lama-lama di satu tempat, kecuali di ruang kerja saya ini. Ya. Kalau lagi bertugas itu pasti terbangnya dari berpindah-pindah, jadi saya lebih prefer ke mobile. Ya, jadi makanya saya pakai KineMaster. Kalian bisa lihat film atau video yang saya buat di channel YouTube saya. Itu ada penugasan PKA dan PKP. Waktu itu bertempat di Lubuk Banggai. Itu saya menggunakan HP saja. Dan saya hanya diberikan waktu 3-4 jam kalau saya tidak salah. Dengan durasi berapa menit ya, saya lupa. Itu saya kerjakannya buru-buru. Dan itu buat saya tidak maksimal sebenarnya. Karena saya juga tidak bisa memperkenalkan satu persatu dengan video. Saya hanya pakai foto saja dan animasi. Ya mudah-mudahan kalian bisa. Nah, ada lagi yang ingin ditanyakan? Ada? Kalau tidak ada, kita akhiri pertemuan kita yang pertama dan selamat berjuang mengerjakan tugas. Ya, ada Pak Putu. Silakan. Terima kasih Pak, selamat sore. Sebenarnya saya cuma mau kurang jelas tadi mengenai APK HP-nya Pak. Boleh diulang? Minta maaf. Apanya? Anunya Pak, nama APK-nya yang untuk mobile, untuk HP Pak. KineMaster. KineMaster. Oh iya, terima kasih Pak. KineMaster. Kalau saya di HP saya ini KineMaster Diamond, warna biru. Ya, kalau di App Store itu tidak ada yang warna biru, warna merah. Kalau saya tidak salah. Karena ini moodnya sudah dimodifikasi, jadi tampilannya biru, KineMaster Diamond. Seperti ini tampilannya. Kalau KineMaster, kalau aplikasinya itu kelihatan nggak? Ini ya, warna biru. Saya biasa downloadnya di Google Chrome. Dan kalau saya berpindah HP itu ikut terus, tidak pernah tidak ikut aplikasi. Ada lagi? Ada lagi yang ditanyakan terkait dengan penugasan ataupun dengan materi kita? Nanti pertemuan kedua baru saya jelaskan dan saya ingatkan kembali terkait dengan aspek-aspek penilaian. Ada 5 itu ya. Kemarin disebutkan Ibu Kaban ada 4. Kalau saya jelaskan ada 5 karena terbagi antara rancangan dengan evaluasi akhir. Nanti di pertemuan kedua. Kalau pertemuan kedua kita bertemu itu kalian sudah masuk di agenda 4, sudah mulai pembimbingan. Jadi masih lama kita ketemu lagi. Hanya memang apa yang ingin kalian tanyakan, karena pasti akan jarang bertemu dengan saya. Kecuali saat saya ada jam di kelas kalian. Ada lagi? Tidak ada? Perkenalan tidak usah perkenalan lagi ya. Kita kemarin juga sudah perkenalan di emosi kan. Jadi tidak usah berkenal-kenalan lagi di awal tadi, memang saya langsung gas saja. Ada lagi? Satu hal pesan dari saya, jangan sampai bermasalah di sikap perilaku. Karena kalau sudah bermasalah di sikap perilaku, ataupun di aspek-aspek yang lainnya, nanti nilai kalian itu akan bertemu saya pada saat rapat evaluasi kelulusan. Ya, karena orang yang kalian yang sedang lihat ini itu adalah orang yang tidak ragu-ragu mengatakan tunda atau tidak lulus. Pada rapat evaluasi kelulusan saya wajib hadir. Saya tidak bisa absen. Dan biasanya kalau Ibu Kaban ataupun Pak Kabid berhalangan, saya yang memimpin rapat. Kalaupun ada Ibu Kaban ataupun Pak Kabid, saya yang memandu jalannya rapat.
Dan orang yang pertama yang bersuara tunda ataupun tidak lulus itu adalah saya. Dan saya tidak segan-segan. Saya akan membedah nilai kalian di semua aspek penilaian, seangkatan, satu orang satu, masing-masing aspek. Saya akan melihat. Kalau ada yang bermasalah, itu langsung saya katakan tunda ataupun tidak lulus. Ya, jadi tolong jangan bermain-main dalam penyelenggaraan ini. Tolong seriusi, belajar baik-baik. Dan saya ingatkan kepada kalian, tidak ada hasil yang biasa-biasa saja ketika kalian prosesnya itu betul-betul atau bersungguh-sungguh. Jangan tanamkan di dalam diri kalian yang penting lulus. Tanamkan di dalam diri kalian, saya harus bisa meraih peringkat pertama. Saya harus bisa lebih baik dari semuanya. Tidak ada yang tidak bisa. Ya, kalau ada kemauan pasti semuanya bisa. Dan tentunya harus semangat. Dan saya minta jangan jenuh dalam pembelajaran seperti ini. Dan saya bilang biasakan diri kalian. Oke? Tidak ada lagi yang ingin ditanyakan? Sudah mengantuk kayaknya. Sudah mengantuk, sudah gerah, pengen cepat-cepat mandi, ambil selimut, bobo cantik. Biasanya seperti itu. Mudah-mudahan tidak ada di sini. Kalau di peserta Bangkep ini, terutama angkatan 94, tidak ada seperti itu. Mungkin itu di luar sana. Di luar negeri. Tidak ada yang ada di Sulawesi Tengah, apalagi yang ada di Bangkep. Pesertanya mungkin yang peserta angkatan 254. Bukan 94. 294. Atau 54. Tetap semangat ya, tetap jaga kesehatan. Kalau orang Palu bilang bak kuat dengan saya. Ya. Jangan lemah dan usahakan kalian jadi yang terbaik. Tidak ada yang tidak mungkin. Buktikan kalian bisa, buktikan kalian mampu, buktikan SDM yang ada di Bangkep itu luar biasa. Oke? Terima kasih banyak teman-teman atas pertemuan kita yang pertama. Mudah-mudahan kita dipertemukan lagi pertemuan kedua atau pertemuan yang lainnya di lain waktu dan kesempatan. Sebelum saya akhiri, jika ada perbuatan atau kata-kata saya yang dapat menyinggung hati teman-teman semuanya, saya mohon dimaafkan. Saya bukan manusia yang sempurna. Kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada manusia yang sempurna dan tidak ada satupun manusia yang luput dari sebuah dosa, sekecil apapun. Jadi saya mohon dimaafkan ketika ada kesalahan yang saya perbuat selama saya memberikan materi pada pertemuan pertama ini. Kemudian saya selalu mendoakan teman-teman semua sukses semuanya, tidak ada terkendala apapun, ya, dan lancar-lancar saja. Semuanya diberikan kesehatan, tidak ada yang sakit-sakit, ya. Dan saya pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Om. Santi. Terima kasih banyak teman-teman. Santi Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Pak Ikram. Silakan Pak Ikram. Iya, siap. Terima kasih Pak Arhan atas materinya pada sore hari ini. Ya, buat teman-teman sekalian, berhubung sudah waktunya sudah 5:30, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zoom ini akan saya tutup. Terima kasih.